Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan IPA kelas 7 ini kita akan membahas tentang yang namanya kunci determinasi. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mengetahui binomial nomenklatur dan lainnya. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Apa sih fungsi dari kunci determinasi? Jadi, kunci determinasi adalah daftar yang memuat sejumlah keterangan tentang suatu organisme atau makhluk hidup, atau suatu cara yang berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Keterangan yang dipakai dalam identifikasi adalah ciri-ciri, morfologi, atau bagian terluar tubuh yang mudah diamati, atau yang disebut juga kunci dikotomi. Jadi kita boleh sebut kunci determinasi atau kunci dikotom. Untuk apa sih kunci determinasi dibuat? Kunci determinasi tujuannya yaitu untuk memudahkan pengenalan makhluk hidup. Jadi kan makhluk hidup itu sangat beragam. Nah, misalnya kita menemukan suatu makhluk hidup, kita nggak tahu dia jenisnya apa, termasuk golongan apa. Nah, fungsi kunci determinasi adalah kita untuk mengelompokkan makhluk hidup yang belum kita ketahui. Contoh kunci determinasi bentuknya seperti apa sih? Nah, contohnya sebenarnya kunci determinasi itu dalam bentuk buku yang isinya pilihan yang banyak dan tebal. Di sini saya ambil 5 poin saja ya. Untuk contohnya lihat tanda panah, ada yang sebelah kiri dan kanan. Itu berbeda dan kiri dan kanan. Terus contohnya, jadi kunci determinasi itu adalah urutan bagaimana kita mengenali suatu makhluk hidup. Di sini kunci determinasi ada nomor 1, pilihannya ada 1A, 1B. Terus nomor 2-nya ada 2A dan B, dan begitu seterusnya. Lalu yang sebelah kanan ada nomor 2, 3, moluska, antropoda, 4, 5, pisces, reptil, apes, dan mamalia. Gimana cara pakainya? Cara pakainya adalah di bagian ini. Di setiap nomor selalu ada pilihan A dan B, nah yang sebelah kiri. Pilihan antara A dan B ini pilihannya sangat berlawanan. Jadi kita diminta untuk memilih mau 1A atau 1B, 2A atau 2B, dan seterusnya. Di sebelah kanannya itu titik-titik. Titik-titiknya itu bukan bagian kosong untuk dijawab ya. Tapi misalkan kita memilih 1A, titik-titik menunjukkan angka 2. Maka angka 2 ini harus kita ikutin sesuai dengan titik-titik yang ada di belakangnya. Jadi kita memilih 1A. 1A itu tidak bertulang belakang. Titik-titik 1A ini menunjukkan ke angka 2. Maka kita pilih nomor 2 untuk selanjutnya. Kalau misalnya di satunya kita pilih 1B bertulang belakang, maka titik-titiknya menunjukkan ke angka 3. Maka kita langsung loncat ke nomor atau angka 3. Jadi kita tidak perlu lagi membaca nomor 2 dan begitu seterusnya. Untuk mempermudah gimana cara baca kunci determinasi, kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Baik, perhatikan contoh soal berikut ini. Kita buat kunci determinasi untuk hewan ikan bandeng. Langkah pertamanya, kalian lihat dulu ciri
hewan pada nomor 1. Untuk determinasi hewan ikan bandeng, ciri pertama, apakah dia menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya? Ayo, menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya? Hewan ikan bandeng, dia tidak menyusui anaknya. Jadi, kalian tulis 1B. Setelah 1B, lalu lihat nomor yang ada di sebelah kanan ini. Ini kiri, ini kanan. Setelah 1B, lihat titik-titik ini, bukan kalian isi, tapi ini kalian meneruskannya. Ciri pertama hewan ikan bandeng itu dia tidak menyusui anaknya. Lalu dia menunjukkan suruh melanjutkan ke 3A atau 3B. Lihat ke 3A dan 3B. Ciri mana yang termasuk hewan ikan bandeng? Dia itu tubuhnya ditutupi dengan bulu atau tubuhnya tidak ditutupi dengan bulu. Ciri mana yang menunjukkan hewan ikan bandeng? Ya, betul, yaitu tubuhnya tidak ditutupi dengan bulu. Ini ada di 3B. Jadi kalian tulis 3B. Lalu mengarahkan ke 5A dan 5B. Kita lihat ke 5A dan 5B. Hewan ikan bandeng itu dia cirinya bergerak dengan sirip atau bergerak tidak dengan sirip. Mana yang termasuk ciri-ciri hewan ikan bandeng? Bergerak dengan sirip atau bergerak tidak dengan sirip? Yap, iya betul. Itu bergerak dengan sirip. Jadi berada di 5A. Kalian tulis 5A. Lalu selanjutnya mengarahkan ke nomor 6. Kita lihat ke nomor 6. Ternyata ikan bandeng itu termasuk ke Pisces dan bandeng. Kalian tulis nomor 6. Nah, jadi kunci determinasi untuk hewan ikan bandeng adalah 1B, 3B, 5A, dan 6. Untuk tugas hari ini, silakan untuk mengerjakan latihan soal pada link berikut. Kalian catat linknya, lalu kalian buka di browser atau di Chrome. Lalu jangan lupa kalian catat soal dan jawabannya menggunakan ballpoint. Ikuti petunjuknya dan baik dan benar. Lalu hasil tugas kalian upload di Google Classroom. Sampai bertemu di materi berikutnya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.